Bayangkan malam yang sunyi. Kamu duduk di bawah langit yang luas, hanya ditemani ribuan bintang yang bertaburan seperti mutiara di atas kain hitam. Udara malam terasa dingin, tetapi dalam keheningan itu ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu? Seolah-olah setiap detik dalam hidupmu terhubung dengan detak kehidupan yang lebih luas, dengan sesuatu yang tidak hanya berada di luar sana, tetapi juga ada di dalam dirimu. Hari ini, aku ingin mengajakmu melangkah ke dalam perjalanan yang jarang kita tempuh, sebuah perjalanan menuju kesadaran universal. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang mencari sesuatu di luar sana, melainkan tentang menemukan sesuatu yang sudah lama bersembunyi di dalam dirimu. Alam semesta ini lebih dari sekedar ruang kosong dengan bintang-bintang dan planet-planet. Ia adalah sebuah tarian kosmik, sebuah simfoni yang sempurna, dan yang luar biasa adalah kamu adalah bagian dari tarian itu. Namun, seringkali kita lupa. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam keramaian dunia, hingga kehilangan hubungan dengan inti dari siapa diri kita sebenarnya. Jadi, mari duduk sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan udara yang memenuhi paru-parumu dan dengarkan ritme kehidupan di sekitarmu. Karena di saat-saat inilah, kamu mulai membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, bahwa kamu tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang mengalami dirinya sendiri. Mari kita temukan bersama, apa artinya mencapai kesadaran universal, bagaimana kita bisa terhubung dengan alam semesta, dan mengapa kesadaran ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Siapkah kamu untuk melangkah lebih dalam? Siapkah kamu untuk mendengar apa yang telah lama diungkapkan semesta, tetapi jarang kita dengar? Kalau begitu, mari kita mulai perjalanan ini. Ada satu hal yang sering kita lupakan di tengah gemuruh kehidupan, keheningan. Pernahkah kamu duduk diam, hanya mendengarkan suara di sekitarmu? Tidak suara ponsel, tidak televisi, tidak percakapan, tapi suara yang selalu ada, suara angin yang mengalir, dedaunan yang bergoyang, atau bahkan detak jantungmu sendiri. Keheningan adalah sesuatu yang kita hindari, meskipun di dalamnya tersimpan jawaban untuk begitu banyak pertanyaan. Mengapa kita menghindarinya? Mungkin karena keheningan memaksa kita untuk menghadapi diri sendiri. Ia adalah cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam, kegelisahan, ketakutan, harapan, dan juga potensi yang kita sembunyikan. Alan Watts pernah berkata, keheningan bukanlah ketiadaan, tetapi ruang di mana segala sesuatu menjadi jelas. Keheningan adalah gerbang pertama menuju kesadaran universal, karena di saat itulah kita berhenti melawan arus kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Bayangkan dirimu sebagai sungai yang mengalir. Ketika kamu berusaha keras melawan arus, kamu hanya akan merasa lelah, terjebak, dan kehilangan arah. Tapi ketika kamu membiarkan dirimu mengalir, kamu mulai merasakan bahwa sungai ini membawa kamu ke tujuan yang bahkan belum bisa kamu bayangkan. Dan di dalam keheningan, ada kesadaran yang lebih dalam. Di sana kamu menyadari bahwa kamu bukan hanya seorang pengamat yang terpisah dari dunia di sekitarmu. Kamu adalah bagian dari dunia itu. Kamu adalah udara yang kamu hirup. Kamu adalah cahaya yang menyentuh kulitmu. Kamu adalah semesta yang mendengarkan dirinya sendiri. Keheningan tidak hanya membawa kita ke dalam ketenangan. Ia membuka pintu menuju pemahaman. Dalam momen keheningan itu, semua yang terlihat terpisah, kamu, aku, bintang-bintang, dan angin, semuanya menyatu menjadi satu. Keheningan adalah bahasa pertama semesta,
Dan hanya dengan belajar mendengarkan keheningan itu, kita bisa mulai memahami pesan-pesan yang telah lama Ia coba sampaikan kepada kita. Cobalah momen ini. Pejamkan matamu, tarik nafas dalam-dalam, dan biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan. Apa yang kamu dengar? Detak jantungmu, nafasmu, atau mungkin suara alam yang tenang di sekitarmu. Saat kamu belajar untuk diam, kamu akan menyadari bahwa keheningan itu tidak pernah kosong. Ia penuh dengan kehidupan, penuh dengan harmoni, dan penuh dengan pesan yang ingin dibisikkan semesta kepadamu. Keheningan adalah ruang di mana kita bisa benar-benar hadir. Dan di saat itulah, kita menyadari bahwa kita tidak perlu mencari alam semesta di luar sana. Alam semesta selalu ada di dalam diri kita. Di balik hiruk-pikuk pikiran dan perasaan, di sanalah tempat kesadaran universal bersembunyi, menunggumu untuk menemukannya. Keheningan adalah awal dari perjalanan ini. Dan jika kamu berani menapakinya, kamu akan melihat bahwa keheningan bukanlah akhir dari suara, melainkan awal dari sebuah simfoni. Simfoni yang telah dimainkan oleh semesta sejak awal waktu. Dan kamu, ya, kamu adalah bagian dari melodi itu. Bayangkan dirimu berjalan di tengah hutan yang sunyi. Di sana, setiap langkahmu seolah disambut oleh bisikan dedaunan dan gemerisik angin. Matahari menembus celah-celah pohon, menciptakan pola cahaya yang menari di tanah. Pernahkah kamu berpikir bahwa setiap sudut alam semesta ini, dari daun yang jatuh hingga bintang yang bersinar, memiliki sesuatu untuk diajarkan kepadamu? Alam semesta bukan hanya ruang kosong yang kita tinggali. Ia adalah guru yang bijaksana, selalu berbicara kepada kita melalui keajaiban-keajaiban kecilnya. Namun, sayangnya seringkali kita terlalu sibuk untuk mendengar. Kita lebih sibuk mengejar sesuatu yang kita pikir penting, hingga lupa bahwa pelajaran terbesar ada di sekitar kita. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana pohon berdiri tegak, tak peduli seberapa keras angin menerpanya, atau bagaimana sungai terus mengalir, menemukan jalannya sendiri, bahkan ketika dihadang oleh batu besar? Semua itu adalah pelajaran tentang ketangguhan, tentang kepercayaan pada proses, dan tentang penerimaan. Alan Watts pernah berkata, "Kamu tidak memisahkan diri dari alam, karena kamu adalah bagian dari itu. Apa yang kamu lakukan pada alam, kamu lakukan pada dirimu sendiri." Jadi, jika kita mulai melihat alam bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai cerminan diri kita, kita akan mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Misalnya, lihatlah langit malam. Bintang-bintang yang berjuta-juta mil jauhnya itu sebenarnya adalah cerita tentang asal-usul kita. Tubuh kita, bahkan pikiran kita, terbuat dari unsur-unsur yang sama dengan bintang-bintang itu. Kamu adalah debu bintang yang berjalan, bernafas, dan berpikir. Bayangkan itu, bahwa setiap kali kamu melihat bintang, kamu sebenarnya sedang melihat bagian dari dirimu sendiri. Dan tidak hanya bintang-bintang yang mengajarkan kita tentang hubungan ini. Perhatikan gelombang lautan yang terus datang dan pergi, tanpa pernah lelah. Bukankah itu mirip dengan ritme kehidupan kita? Naik dan turun, datang dan pergi, tanpa pernah berhenti. Laut mengajarkan kita tentang fleksibilitas, tentang menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Lalu, lihatlah kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Ia mengajarkan kita tentang transformasi, bahwa meskipun ada momen gelap dalam hidup kita, itu hanyalah bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih indah. Dan kemudian ada langit itu sendiri. Langit mengajarkan kita tentang keluasan, tentang kebebasan, tentang bagaimana kita seringkali membatasi diri dengan ketakutan dan keraguan. Padahal
semangat kita tidak terbatas. Tetapi untuk belajar dari alam semesta, kita harus benar-benar hadir. Kita harus belajar untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk merasakan. Seringkali kita terlalu terjebak dalam pikiran kita sendiri, sehingga lupa bahwa pelajaran ada di mana-mana, di desiran angin, di gemericik air, bahkan dalam keheningan di antara dua nafas. Setetes embun di pagi hari bisa mengajarkan kita tentang keindahan dalam kesederhanaan. Embun itu kecil, rapuh, namun ia memantulkan seluruh dunia di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita merasa kecil di tengah luasnya semesta, di dalam diri kita ada cerminan seluruh alam semesta. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Alam semesta adalah guru yang penuh kesabaran. Ia tidak pernah memaksamu untuk belajar, tetapi selalu memberimu kesempatan. Ketika kamu memandang langit, ketika kamu mendengar angin, ketika kamu menyentuh tanah, kamu sedang terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Alan Watts benar bahwa kita bukanlah pengamat yang terpisah dari alam, melainkan bagian darinya. Dan setiap kali kamu berinteraksi dengan alam, sebenarnya kamu sedang berbicara dengan dirimu sendiri. Jadi, cobalah mulai hari ini. Lihatlah alam semesta di sekitarmu bukan hanya sebagai tempat untuk tinggal, tetapi sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai cermin. Karena saat kamu mulai mendengarkan, kamu akan menyadari bahwa setiap suara, setiap pemandangan, setiap momen adalah pesan yang menunggu untuk kamu pahami. Itu. Dan saat itu, kamu tidak hanya belajar dari alam semesta, tetapi juga mulai memahami bahwa kamu adalah bagian dari kebijaksanaan besar itu sendiri. Gitu ya. Kita semua adalah bagian dari simfoni besar ini. Dan jika kita mau berhenti sejenak untuk mendengar, kita akan menemukan bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita adalah satu dengan alam, dengan semesta, dengan segalanya. Pada titik ini, kita mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah dalam hidup ini. Semua yang ada, dari benda yang paling kecil hingga yang terbesar, memiliki keterkaitan yang tak terungkapkan. Dalam setiap partikel, ada tarian energi yang tak terlihat, namun sangat nyata. Alan Watts pernah mengungkapkan bahwa kita harus berhenti melihat diri kita sebagai entitas yang terisolasi, dan mulai melihat diri kita sebagai bagian integral dari alam semesta yang lebih besar. Bayangkan jika kamu melihat bintang di langit malam, kamu tidak hanya melihat sebuah bola api yang jauh di luar sana, kamu sedang melihat bagian dari kisah hidup yang lebih besar, kisah yang terus berkembang dalam keterhubungan tak terlihat. Ketika sebuah bintang meledak, ia mengirimkan debu-debu yang akhirnya akan menjadi bagian dari planet baru. Dan suatu saat nanti, elemen-elemen tersebut bisa menjadi bagian dari tubuhmu. Kamu bukan hanya melihat langit, kamu sedang melihat cerminan dari proses kehidupan yang terus berjalan, yang tanpa kita sadari selalu melibatkan kita. Saat kita melihat dengan lebih dalam, kita akan mulai menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar terpisah. Pohon yang tumbuh di sisi jalan, sungai yang mengalir di lembah, angin yang menyentuh wajahmu, semua itu adalah bagian dari tarian kosmik yang lebih besar. Dan kita, dengan segala kegelisahan, kebahagiaan, dan perjalanan kita, juga terlibat dalam tarian ini. Sungai yang mengalir adalah simbol sempurna dari keterhubungan ini. Saat kita melihat sungai mengalir, kita seringkali hanya melihat aliran air itu sendiri. Tapi jika kita lebih jeli, kita akan menyadari bahwa sungai itu tidak pernah berdiri sendiri. Ia terhubung dengan pegunungan dari mana ia berasal, dengan langit yang memberi hujan, dengan tanah yang menyaring air, dan akhirnya dengan lautan yang menampungnya. Semua ini adalah rantai yang tak terputuskan. Semua bagian dari sistem besar yang saling terkait dan saling mendukung.
Demikian pula dengan hidup kita. Setiap tindakan kita, setiap pikiran kita memiliki dampak yang meluas jauh melebihi yang bisa kita lihat. Kita mungkin berpikir bahwa apa yang kita lakukan hanya memengaruhi diri kita sendiri, tapi kenyataannya kita adalah bagian dari ekosistem kehidupan yang lebih besar. Saat kamu tersenyum pada seseorang, meskipun itu hanya tindakan kecil, senyuman itu bisa memengaruhi hari mereka dan memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Energi positif yang kamu berikan bisa menyebar dan menciptakan efek riak yang tak terlihat. Alan Watts menggambarkan dunia ini seperti permainan gitar besar yang dimainkan oleh semesta. Setiap senar di gitar itu bergetar dengan cara yang berbeda, namun semuanya terhubung dalam harmoni yang lebih besar. Begitu juga dengan kita. Kita adalah senar yang bergetar dalam kehidupan ini. Terkadang kita merasa bahwa getaran kita tidak terlalu berarti, tetapi kita lupa bahwa setiap getaran, sekecil apapun, memiliki peran dalam menciptakan harmoni yang lebih besar. Cobalah untuk merenung sejenak setiap hal yang kamu alami, dari pertemuan dengan orang baru hingga keputusan kecil yang kamu buat. Semuanya adalah bagian dari keterhubungan yang tak terlihat. Kita hidup di dunia yang sangat saling terkait, di mana apa yang kita lakukan memengaruhi dunia dan orang-orang di sekitar kita. Dan kita, seperti debu bintang, seperti aliran sungai, seperti angin yang berhembus, adalah bagian dari energi yang tak terlihat ini. Pernahkah kamu merasakan keterhubungan itu saat berada di tempat yang sangat tenang, ketika kamu merasa seolah-olah waktu berhenti? Atau saat kamu berdiri di tengah keramaian, tetapi merasa begitu dalam dengan diri sendiri, terhubung dengan seluruh dunia? Itu adalah momen-momen di mana kita menyadari bahwa kita lebih dari sekadar individu yang terpisah. Kita adalah manifestasi dari energi semesta yang mengalir melalui kita. Ketika kita mulai memahami bahwa kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, kita akan berhenti merasa terisolasi. Kita akan berhenti berusaha untuk mengendalikan semuanya dan mulai menerima bahwa kita hanyalah bagian dari aliran kehidupan yang lebih luas. Seperti sungai yang mengalir menuju laut, kita juga mengikuti aliran semesta, menjalani hidup sesuai dengan irama yang sudah ada. Namun, untuk benar-benar merasakannya, kita harus berhenti sejenak. Kita harus memberi ruang dalam kehidupan kita untuk mendengarkan getaran itu, untuk merasakan keterhubungan yang tak terucapkan. Karena saat kita mulai sadar akan keterhubungan ini, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya adalah bagian dari simfoni besar yang kita ciptakan bersama. Dan saat itulah kita benar-benar menyadari bahwa kita tidak pernah sendirian. Kita selalu terhubung, selalu berada dalam tarian semesta yang tak terputuskan. Semua yang ada, dari pohon, batu, bintang, hingga diri kita, adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yang terus bergerak bersama menuju tujuan yang tak terlihat. Dan ketika kita merasakannya, kita tidak hanya hidup. Kita menjadi hidup dalam arti yang lebih dalam keterhubungan, dalam keheningan, dan dalam pemahaman bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keheningan adalah bahasa yang digunakan oleh semesta untuk berbicara dengan kita. Di dalam keheningan itulah kita menemukan kebenaran, bukan dalam keramaian atau kebisingan. Alan Watts pernah berkata, "Kita datang ke dunia ini bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang sudah ada." Ketika kita berbicara tentang kesadaran universal, seringkali kita berpikir itu adalah sesuatu yang perlu dicapai,
seolah-olah kita harus melakukan sesuatu yang besar untuk merasakannya. Namun, kenyataannya, kesadaran itu sudah ada di dalam diri kita. Ia bukan sesuatu yang harus dicari, melainkan sesuatu yang harus kita temukan dengan membebaskan diri dari segala gangguan yang ada. Keheningan adalah kunci yang membuka pintu tersebut. Bayangkan kamu duduk di tepi danau yang tenang. Tidak ada suara selain desiran angin dan gemericik air yang mengalir pelan. Di dalam keheningan itu, kamu tidak hanya mendengar suara alam, tetapi juga mendengar suara batinmu sendiri. Semua kecemasan, semua pikiran yang mengganggu, seakan-akan lenyap seiring dengan hembusan angin. Dalam ketenangan ini, kita bisa mendengar apa yang tak bisa kita dengar dalam kesibukan sehari-hari. Kita mulai merasakan adanya kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kita sentuh dengan tangan kita, namun ada di sekitar kita, mengalir di dalam diri kita. Keheningan bukanlah ketiadaan. Keheningan adalah ruang untuk hadir sepenuhnya. Ketika kita duduk diam, tanpa gangguan, kita bisa merasakan betapa dunia ini berdenyut dalam harmoni yang sempurna. Keheningan adalah tempat di mana kita bertemu dengan diri sejati kita, dengan kekuatan kita yang paling murni, dan dengan kesadaran kita yang lebih tinggi. Pernahkah kamu merasakan bahwa saat kamu benar-benar diam, kamu bisa mendengar suara yang lebih dalam, yang bukan berasal dari telinga, tapi dari dalam jiwa? Itulah suara semesta yang berbicara dengan kita, tidak dalam kata-kata, tapi dalam getaran, dalam rasa yang sulit dijelaskan dengan logika. Keheningan adalah alat yang memungkinkan kita untuk merasakan keterhubungan itu. Dalam keheningan, kita dapat melihat dunia dalam bentuk yang lebih jernih, tanpa filter dari ego atau pikiran yang terganggu. Ketika kita belajar untuk duduk dalam keheningan, kita juga belajar untuk menerima diri kita apa adanya, tanpa penilaian, tanpa kritik. Hanya ada kita dan semesta yang tak terpisahkan. Seperti air yang mengalir tanpa memikirkan tujuannya, kita juga dapat belajar untuk menjadi bagian dari aliran ini tanpa harus memaksakan kehendak. Alan Watts menggambarkan kehidupan seperti sebuah permainan. Namun, bukan permainan yang harus dimenangkan, melainkan permainan yang harus dinikmati. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus mencapainya, menjadi sukses, menjadi lebih baik. Tetapi dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita sudah cukup. Kita sudah ada dalam kesatuan ini tanpa perlu berjuang keras untuk mencapainya. Semua yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita, dan kita hanya perlu menyadari bahwa kita adalah bagian dari keseluruhan yang tak terpisahkan ini. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan gangguan ini, keheningan menjadi sebuah tempat perlindungan. Itu adalah ruang untuk kita kembali ke dalam diri kita, untuk mengingat siapa kita sebenarnya, dan untuk menyadari hubungan kita yang mendalam dengan semesta. Keheningan adalah cermin yang memantulkan jiwa kita, yang memungkinkan kita melihat potensi kita yang sebenarnya. Namun, keheningan ini tidak hanya terjadi di luar diri kita, di alam yang tenang. Keheningan sejati dimulai dari dalam hati kita. Itu adalah keadaan pikiran yang bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan keraguan. Dalam keheningan batin, kita bisa merasakan kedamaian yang melampaui segala masalah yang ada di dunia ini. Keheningan batin adalah tempat di mana kita bisa menyatu dengan aliran alam semesta, di mana kita tidak lagi merasa terpisah atau terisolasi. Sekali lagi kita diingatkan bahwa dunia ini bukanlah tempat untuk kita bersaing atau memaksakan kehendak kita. Dunia ini adalah tempat untuk kita belajar dan berkembang dalam aliran yang lebih besar. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan, untuk merasakan, untuk berada di sini dan sekarang, tanpa keinginan untuk mengubahnya.
Ini adalah momen di mana kita berhenti berlari, mengejar masa depan, dan mulai menghargai apa yang ada di depan kita saat ini. Keheningan membawa kita pada pemahaman bahwa kita adalah bagian dari aliran semesta yang tak terhentikan. Kita tidak perlu menjadi sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, karena dalam keheningan kita sudah cukup besar. Seperti lautan yang luas, yang tidak perlu menunjukkan kekuatannya, namun tetap mengalir dengan tenang. Begitu pula kita, dalam kesadaran universal, kita tidak perlu berusaha lebih keras, karena kita sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian sejati. Dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Dan dalam keheningan, kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari semesta ini. Kita selalu menjadi bagian darinya. Dalam setiap napas yang kita ambil, dalam setiap detak jantung yang berirama, keheningan adalah ruang kita untuk kembali ke rumah. Dan di dalam keheningan itulah kita akhirnya menemukan jawaban atas semua pencarian kita. Kita sudah berada di rumah, tepat di sini, di tengah semesta yang tak terhingga ini. Kesadaran universal bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan atau dipelajari secara sekedar intelektual. Ia bukanlah sebuah konsep yang bisa kita fahami dengan hanya membaca buku atau mendengarkan ceramah. Sebaliknya, kesadaran ini adalah sebuah pengalaman langsung, sebuah perasaan mendalam yang mengalir melalui kita ketika kita benar-benar membuka hati dan pikiran kita untuk merasakannya. Alan Watts dengan bijaksana mengingatkan kita bahwa kesadaran sejati datang ketika kita melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan segalanya dan membiarkan diri kita menjadi bagian dari arus semesta yang mengalir dengan bebas. Bayangkan seperti bunga yang mekar perlahan, tanpa paksaan, tanpa keraguan. Bunga itu hanya berkembang dengan mengikuti ritme alam, dengan membuka kelopak-kelopaknya satu persatu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Begitu pula dengan kesadaran kita. Ia berkembang secara alami, tanpa terburu-buru, dan dengan kesabaran yang datang dari kepercayaan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran universal itu adalah momen saat kita menyadari bahwa tidak ada batas antara kita dan alam semesta. Semua yang kita lihat di luar diri kita, semua yang kita rasakan di dalam diri kita, semuanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Alan Watts menggambarkan hubungan ini dengan indah. Kita adalah gelombang di lautan yang luas. Ketika kita menganggap diri kita terpisah dari lautan, kita lupa bahwa kita adalah bagian dari lautan itu. Sama seperti air yang mengalir dalam sungai, kita adalah bagian dari arus besar kehidupan yang lebih luas. Kadang, kita merasa terpisah atau terisolasi, seperti kita terjebak dalam dunia kecil kita sendiri. Namun, saat kita membuka hati dan pikiran kita menyadari bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah. Kita adalah bagian dari semesta yang tak terbatas, di mana setiap bagian saling terhubung dalam harmoni yang sempurna. Sebagaimana seorang seniman yang tidak memaksakan karya seni yang ingin dia buat, kesadaran universal datang dengan cara yang alami. Kita tidak perlu berusaha keras untuk mencapainya. Kesadaran ini datang ketika kita berhenti untuk melawan arus kehidupan, ketika kita melepaskan keinginan kita untuk mengendalikan setiap detail dan menerima apa adanya. Ketika kita dapat melepaskan diri dari ego, dari keinginan pribadi, maka kita membuka ruang untuk menyatu dengan semesta, merasakan kehadirannya dalam setiap momen. Kesadaran ini bukan hanya tentang memahami bahwa kita terhubung dengan semesta. Ini adalah pengalaman yang lebih mendalam, sebuah kesadaran bahwa kita adalah semesta itu sendiri. Kita bukan hanya bagian darinya, kita adalah semesta yang terwujud dalam bentuk manusia,
dalam bentuk kehidupan yang berpikir, merasakan, dan menyadari. Kita adalah cermin dari alam semesta yang lebih besar, dan ketika kita menyadari hal ini, kita menyadari bahwa kita memiliki potensi yang luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Sebagaimana langit yang luas, kita memiliki kapasitas tak terbatas untuk berkembang, belajar, dan bertransformasi. Kita mungkin merasa terbatas oleh kondisi fisik atau pengalaman kita, tetapi pada dasarnya, kita adalah ekspresi dari energi yang tak terbatas, yang terus berubah, tumbuh, dan mengalir. Ketika kita menghubungkan diri kita dengan kesadaran universal, kita membuka potensi kita untuk mewujudkan keajaiban dalam hidup kita. Bagi banyak orang, konsep ini mungkin terdengar abstrak atau sulit dipahami. Namun, pada kenyataannya, kesadaran universal bukanlah sesuatu yang sulit dicapai. Itu ada dalam setiap momen kehidupan kita, dalam hembusan angin, dalam suara burung yang berkicau, dalam tawa seorang teman. Kesadaran ini hadir setiap kali kita hadir dalam momen, setiap kali kita membuka hati untuk menerima apa yang ada di sekitar kita tanpa penilaian. Ia hadir dalam kesederhanaan hidup, dalam kebersamaan, dalam cinta yang kita bagi dengan orang lain, dan dalam kedamaian yang kita rasakan saat kita berhenti dan benar-benar berada di sini saat ini. Kesadaran universal juga adalah kesadaran tentang keberadaan kita sebagai makhluk yang penuh dengan keajaiban, sebuah benih yang tumbuh menjadi pohon besar, sebuah bintang yang bersinar di langit malam, sebuah sungai yang mengalir menuju samudra. Semua ini adalah manifestasi dari kesadaran universal yang sama. Kita adalah bagian dari siklus kehidupan yang lebih besar, sebuah perjalanan yang tidak hanya terbatas pada kehidupan fisik kita, tetapi melampaui waktu dan ruang. Apa yang perlu kita lakukan adalah membuka mata batin kita, menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita tidak perlu mencari sesuatu di luar diri kita, karena semua yang kita cari sebenarnya ada di dalam kita. Seperti Alan Watts katakan, kita tidak perlu menunggu untuk mencapai puncak atau tujuan tertentu. Kita sudah berada di sana, kita sudah berada dalam perjalanan itu, dan semua yang kita butuhkan adalah untuk hadir dan merasakannya. Kesadaran universal mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana, untuk menyadari bahwa segala sesuatu adalah pelajaran, segala peristiwa adalah bagian dari proses transformasi. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, membentuk siapa kita. Kita adalah pencipta kehidupan kita sendiri, dan kesadaran universal adalah kekuatan yang memungkinkan kita untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, cinta, dan kedamaian. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam semesta ini, kita menjadi lebih peka terhadap energi yang mengalir di sekitar kita. Kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, terhadap pengalaman-pengalaman yang membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita. Dalam kesadaran ini, kita menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak bergantung pada dunia luar, tetapi pada pemahaman bahwa kita sudah terhubung dengan segala sesuatu di dunia ini. Kesadaran universal bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana. Ia ada dalam setiap momen, dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung kita. Semesta tidak terpisah dari kita, kita adalah semesta itu sendiri. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita membuka diri kita untuk merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang tak terbatas, yang sudah ada di dalam diri kita. Kesadaran ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari keajaiban hidup yang lebih besar. Sebuah keajaiban yang tak terhingga, yang terus mengalir, berkembang, dan terhubung dalam kesatuan yang abadi. Ketika kita memulai perjalanan untuk memahami dan menghubungkan diri dengan kesadaran universal,
Kita sebenarnya memulai sebuah perjalanan yang tak berujung. Tidak ada titik akhir, tidak ada tujuan yang harus dicapai, karena perjalanan itu sendiri adalah tujuan yang paling berharga. Setiap langkah yang kita ambil dalam pencarian ini adalah langkah menuju kedalaman diri kita, menuju pemahaman yang lebih luas tentang siapa kita sebenarnya, dan tentang hubungan kita dengan alam semesta yang tak terbatas. Kesadaran universal mengajarkan kita untuk melihat dunia ini dengan mata hati yang lebih luas. Ia mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, untuk merasakan setiap momen dalam keheningan, untuk memahami bahwa kita tidak terpisah dari dunia ini. Alam semesta bukanlah sesuatu yang berada di luar kita, melainkan sesuatu yang ada dalam setiap diri kita. Setiap nafas yang kita ambil adalah bagian dari pernapasan semesta. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah dalam perjalanan yang lebih besar. Kita bukanlah individu yang terisolasi. Kita adalah bagian dari aliran energi yang menghubungkan kita dengan semua yang ada. Sebagaimana Alan Watts sering mengingatkan kita, hidup bukanlah sesuatu yang perlu kita capai atau miliki, tetapi sesuatu yang perlu kita alami. Pengalaman hidup ini adalah sebuah tarian, sebuah simfoni yang sedang dimainkan oleh alam semesta, di mana kita adalah bagian dari melodi yang tak pernah berhenti. Ketika kita dapat melepaskan ketegangan, melepaskan kekhawatiran, dan membuka hati kita untuk hadir dalam setiap momen, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari menyadari bahwa kita adalah bagian dari keajaiban ini. Pencapaian kesadaran universal bukanlah tentang mencapai sesuatu yang jauh di luar diri kita, melainkan tentang menyadari bahwa kita sudah berada di sana, sudah menjadi bagian dari alam semesta ini. Kita hanya perlu membuka mata batin kita untuk melihat kenyataan ini, untuk merasakan koneksi yang telah ada sejak awal kehidupan kita. Dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap pikiran yang muncul, kita terhubung dengan seluruh eksistensi ini. Kita adalah semesta yang sedang memandang dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, dan menyadari dirinya sendiri. Pada akhirnya, pencapaian kesadaran universal adalah tentang hidup dengan penuh kehadiran. Tidak ada lagi perasaan terpisah atau kesepian, karena kita tahu bahwa kita adalah satu dengan dunia ini. Setiap individu, setiap makhluk hidup, dan setiap elemen alam semesta ini saling bergantung satu sama lain. Kita semua berputar dalam tarian kehidupan yang abadi, saling memberikan arti, saling mendukung, dan saling menyempurnakan. Maka, mari kita terus berjalan dalam perjalanan ini dengan rasa syukur dan kesadaran. Jangan terjebak dalam pencarian yang tanpa akhir untuk menemukan sesuatu yang lebih besar di luar sana. Sebaliknya, temukan kedamaian dalam kesederhanaan momen ini, temukan kebijaksanaan dalam setiap nafas yang kita ambil. Karena pada akhirnya, kesadaran universal bukanlah sesuatu yang perlu kita kejar. Ia adalah sesuatu yang ada di dalam kita, yang hanya perlu kita sadari dan hidupkan dalam setiap langkah kita. Sebagaimana kita menyadari bahwa kita adalah semesta itu sendiri, kita juga menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Ketika kita membuka hati kita untuk menerima kebenaran ini, kita akan menemukan bahwa alam semesta sudah memberikan kita semua yang kita butuhkan untuk hidup dengan damai, bijaksana, dan penuh cinta. Semoga perjalanan ini membawa kita semakin dekat dengan kesadaran yang mendalam, dengan pemahaman yang lebih luas, dan dengan rasa syukur yang tak terhingga terhadap kehidupan ini. Karena setiap langkah, setiap momen adalah kesempatan untuk menyatu dengan alam semesta, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap detik yang kita jalani. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ini. Sampai bertemu di momen berikutnya, di mana kita terus menggali lebih dalam, lebih jauh, dan lebih tinggi
dalam pencarian kesadaran universal yang tak terbatas.